Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan kita di mata kuliah pengantar perpajakan di pertemuan ke-13. Untuk lebih tepatnya bisa dilihat di materi slide di belakang saya. Oke, saya lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi dan amortisasi. Di sini dasar pengenaan pajaknya seperti apa, terus depresiasi itu yaitu penyusutan dari aktiva yang dari aktiva tetap berwujud ya. Terus untuk amortisasinya sendiri itu penyusutan dari untuk aktiva tidak berwujud gitu. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya dari bisa dilihat ya, pengenaan pajak dari penghasilan neto. Terus untuk pengenaan pajak dari pribadinya sendiri dari neto dikurangin dari PTKP gitu. Maka berdasarkan dari hasil neto itu sendiri yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pengenaan undang-undang PPH gitu ya. Terus untuk menurut undang-undang PPH sendiri terdiri dari dua jenis nih pengeluarannya. Yang pertama yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto, yang kedua tidak dapat atau tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Untuk biaya-biaya yang dikurangi dari penghasilan bruto itu ada beberapa komponen nih. Yang pertama adalah biaya yang mendapatkan penagihkan baik pembelian, upah gaji, honor, dan pengecualian lain. Untuk penyusutan amortisasi ya dari masa manfaat 1 tahun, iuran dari dana pensiun, kerugian dari selisih kurs, biaya penelitian, terus juga ada biaya beasiswa, magang dan penelitian, terus dari PTKP dari wajib pajak dalam negeri, terus piutang nyata-nyata yang dapat ditagihkan dengan syarat yang pertama dibebankan dari biaya laporan keuangan komersil, terus juga ada lelang, terus juga telah dipublikasikan, terus menggunakan daftar piutangnya, terus premi asuransi yang dibayarkan dari pemberi kerja, terus penggantian dari imbalan dari atas kerja, terus kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya maksimal 5 tahun gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk biaya-biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto, di sini ada beberapa komponen dari pembagian laba dalam bentuk apapun, terus biaya yang untuk kepentingan pemegang saham, terus ada pembentukan atau pembukuan dana cadangan, premi asuransi, pengembalian atau imbalan ya, jumlah yang melebihi kewajaran, terus harta yang dihibahkan, terus penghasilan, ya pajak penghasilan maksudnya, terus biaya, terus gaji yang dibayarkan pada anggota persekutuan, terus juga sanksi administrasi berupa bunga, terus juga biaya-biaya yang mendapatkan penagihan memelihara gitu ya dari pengenaan pajak itu sendiri. Di sini ada beberapa perubahan ya dari perpajakan itu sendiri dari tahun ke tahun gitu. Di sini kayak misalnya ketentuan umum perpajakan dari 16 2020 2000 maksudnya menjadi 2028 tahun 2007. Terus penghasilan pajak penghasilan itu dari Undang-Undang Nomor 17 2000 jadi 36 tahun 2008. Penagihan surat paksa dari 1997 jadi 19 jadi 2000 ya. Terus PBB sendiri dari 12 dari 1985, terus berubah jadi 28 2009. BPHTB juga sama dari 21 1997 berubah jadi 28 2009. Ini yang tadi ya dari 36 tahun 2008 mengenai PTKP ya. Ini dijelaskan kurang lebih seperti ini untuk wajib pajaknya gitu di tahun 2008 gitu. Ini dari tarifnya. Nah, untuk yang berdasarkan Menteri Keuangan yang tahun 2016 yang dipakai hingga sekarang ya, maksudnya sampai 2000 maksudnya digunakan sampai 2021 ya. Yang 2021 sekarang masih menggunakan ini, yaitu pengenaan pajaknya. Nah, ini tarif pajak berdasarkan pasal 17 ya. Undang-undang PPH dari PTKP-nya itu sendiri. Dari 50 juta 250 15%, 250 500 25%, 500 ini tahun lalu gitu. Terus DPP-nya dari BUT-nya sendiri 28% tahun 2009, terus naik tuh di 2010 jadi 25% gitu. Terus mengenai depresiasi atau penyusutan aktiva tidak berwujud, pengeluaran atas pengembalian, pendirian, penambahan, perbaikan, perubahan atau kewajiban dari aktiva berwujud ya gitu. Contohnya kayak misalnya tanah, hak guna bangunan dan segala macamnya. Di sini ada beberapa golongan ya, di mana harta tidak berwujud dengan harta tetap berwujud gitu. Ada kelompok satu yaitu kelompok yang berupa harta yang berwujud ya itu 4 tahun, yang kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Tapi untuk harta tetap berwujud yang berupa bangunan itu kurang lebih masa manfaatnya ada yang permanen 20 tahun, tidak permanen itu 10 tahun. Nah, untuk metode penyusutannya ada garis lurus, ada saldo menurun gitu.
Nah, untuk penyusunan dalam dimulai dari ini, data tersebut ya maksudnya. Di sini ada bulan yang dilakukan pengeluaran untuk harta yang masih perlu pengerjaan, terus juga ada dengan izin dijen pajak mengenai penyusutan dimulai dari bulan harta berwujud mulai digunakan gitu ya. Nah, di sini tabelnya ya, dari tabel manfaat dari penyusutannya kayak misalnya kelompok 1 4 tahun tuh garis lurusnya 25%. Terus untuk saldo menurunnya 50%, kelompok 2 8 tahun 12,5% dengan 25%, kelompok 3 16 tahun 6,25% hingga 12,5% untuk saldo menurunnya, kelompok 4 20 tahun 5% dan untuk saldo menurunnya 10%. Nah, untuk bangunannya sendiri itu yang permanen 20 tahun itu 5%, tidak permanen 10 tahun 10%. Untuk amortisasinya gimana? Yaitu pengeluaran aktiva tidak berwujud ya. Ini yang tadi yang berwujud, sekarang aktiva tidak berwujud. Yang pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna, hak pakai mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk menagih atau memelihara penghasilan, tidak untuk dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Ini masih sama ya, gitu untuk pengelompokannya. Metodenya juga sama. Nah, untuk masa pengelompokannya sendiri seperti ini, beda dengan yang tadi. Kalau di sini tidak ada namanya bangunan gitu. Untuk persentasenya hampir sama. Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah yang saya ucapkan baik sengaja